Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan semuanya. Pagi hari ini kami akan menyampaikan terkait dengan perkembangan dari kegiatan tangkap tangan yang telah kami lakukan sejak kemarin sampai dengan hari ini di Kementerian Sosial Republik Indonesia. Hadir pagi ini pimpinan Pak Ketua KPK dan juga Pak Karyoto selaku Deputi Penindakan. Sebelum dimulai, kami ingatkan juga untuk rekan-rekan tetap menjaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan, masker dan jaga jarak ya. Nanti setelah poin-poin ini dibacakan oleh Ketua KPK, berikutnya akan ditunjukkan barang bukti dan setelahnya ada satu sesi untuk pertanyaan dengan 3 orang penanya terkait dengan perkara atau kasus ini ya. Baik, kami persilahkan Pak Ketua KPK untuk menyampaikan terkait dengan perkembangan kegiatan tangkap tangan dimaksud. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Indonesia sehat, Indonesia hebat, dan Indonesia kuat. Bebas dari korupsi. Rekan-rekan yang saya hormati, seluruh warga negara Kesatuan Republik Indonesia yang saya hormati, dan para pecinta pemberantasan korupsi yang saya cintai dan saya banggakan. Pagi hari ini kami akan menyampaikan terkait dengan kegiatan tangkap tangan dalam perkara tindak pidana korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji oleh penyelenggara negara atau yang mewakilinya yang terjadi di Kementerian Sosial Republik Indonesia dalam hal bantuan sosial untuk wilayah Jabodetabek tahun 2020. Pertama-tama tentu kami menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada seluruh rekan-rekan insan KPK dan seluruh masyarakat serta publik dan tidak lepas dari dukungan rekan-rekan media. Pada pagi hari ini, perkenankan kami untuk menyampaikan beberapa hal terkait dengan kegiatan tangkap tangan tersebut. Kami akan menyampaikan informasi terkait dengan kegiatan tangkap tangan dugaan tindak pidana korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji oleh penyelenggara negara atau yang mewakilinya di Kementerian Sosial Republik Indonesia dalam hal pemberian bantuan sosial untuk wilayah Jabodetabek tahun 2020. KPK sejak awal terjadinya pandemi COVID-19 telah melakukan berbagai upaya untuk melakukan pemberantasan korupsi dan upaya-upaya pencegahan terjadinya korupsi di dalam rangka penanganan COVID-19 dan tentu juga dalam rangka pemulihan ekonomi nasional. Tidak sedikit apa yang sudah dilakukan oleh KPK, diantaranya KPK telah menerbitkan beberapa surat edaran dalam rangka pencegahan untuk tidak terjadinya korupsi. Yang pertama adalah surat edaran KPK nomor 8 tahun 2020, tanggal 2 April 2020, tentang penggunaan anggaran dalam rangka pelaksanaan pengadaan barang jasa dalam rangka percepatan penanganan COVID-19, khususnya pengadaan barang dan jasa termasuk juga bantuan sosial. Yang kedua, KPK sudah juga mengeluarkan surat edaran nomor 11 tahun 2020, tanggal 21 April 2020, tentang penggunaan anggaran pelaksanaan bantuan sosial dengan berbasis data terpadu kesejahteraan sosial.
sehingga kita harus berpedoman bantuan sosial harus tepat guna, tepat sasaran, dan tidak disalahgunakan. Yang berikutnya, KPK juga telah melakukan membangun aplikasi yang rekan-rekan media memahami bahwa KPK pernah melunching aplikasi yang kita kenal dengan Jaga Bansos, sehingga seluruh masyarakat bisa mengikuti tata cara, tata kelola pemberi bantuan sosial kepada masyarakat. Bahkan secara langsung KPK melalui keputihan pencegahan juga terlibat langsung untuk bersama-sama dengan gugus tugas penanganan COVID-19 untuk melakukan pencegahan terjadi korupsi, baik itu di tingkat pemerintahan pusat maupun di daerah. Hal ini dimaksudkan supaya tata kelola keuangan dan anggaran dilaksanakan secara transparan dan akuntabel. KPK melalui kajiannya telah memberikan beberapa rekomendasi perbaikan maupun pembenahan yang meliputi aspek kelembagaan, regulasi, tata laksana dari sejumlah program dan kebijakan pemerintah dalam upaya percepatan penanganan pandemi COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional. Itu yang sudah dilakukan oleh KPK. Selanjutnya, sebagaimana konsep pemberantasan korupsi, KPK tetap berkomitmen untuk melakukan pemberantasan korupsi. Dan sampai hari ini, sampai akan datang, tidak pernah bergeser. Jadi kita melakukan penindakan yang tegas, melakukan pencegahan supaya tidak terjadi korupsi, dan melakukan pendidikan masyarakat supaya orang tidak mau korupsi. Jadi tidak ada yang bergeser. Kita akan tetap melakukan pemberantasan korupsi secara tegas, profesional, dan tentu tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia. Selanjutnya, saya ingin menjelaskan terkait dengan kegiatan tangkap tangan yang baru saja kita lakukan pada tanggal 5 Desember yang lalu, kurang lebih sekitar jam 02.00, yang kita lakukan di berbagai tempat termasuk di Jakarta. Ada 6 orang yang kita amankan di dalam rangka tangkap tangan. Pertama adalah MJS. MJS adalah pejabat pembuat komitmen di Kementerian Sosial. Yang kedua WG. WG adalah salah satu direktur PT TPAU. Yang ketiga adalah AIM, swasta, HS adalah swasta, SN adalah sekretaris daripada di Kementerian Sosial, SJY swasta. Adapun kronologis tangkap tangan yang dilakukan pada tanggal 4 Desember 2020, tim KPK menerima informasi dari masyarakat akan adanya dugaan terjadinya penerimaan sejumlah uang oleh penyelenggara negara yang diberikan oleh AIM dan HS kepada MJS, AW, dan JPB. Sedangkan khusus untuk JPB, pemberian uangnya melalui MJS dan SN. Penyerahan uang dilakukan pada hari Sabtu tanggal 5 Desember 2020 sekitar jam 02.00 di salah satu tempat di Jakarta. Uang sebelumnya telah disiapkan oleh AIM dan HS di salah satu apartemen di Jakarta dan di Bandung, yang disimpan di dalam 7 koper, 3 tas ransel, dan amplop yang jumlahnya kurang lebih 14,5 miliar. Selanjutnya, tim KPK mengamankan saudara MJS, SN, dan pihak-pihak lain di berbagai tempat di Jakarta, dan selanjutnya para pihak diamankan beserta barang bukti uang sejumlah 14,5 miliar dibawa ke KPK untuk kepentingan pemeriksaan lebih intensif.
Dari hasil tangkap tangan ditemukan uang dengan berbagai pecahan, uang rupiah, uang dolar Singapura, dan uang dolar Amerika, yang masing-masing 11,9 miliar rupiah, 171.085 dolar Amerika atau setara 2,4 miliar, dan Singapura dolar sejumlah 23.000 atau setara dengan 243 juta. Adapun konstruksi perkara sebagai berikut. Diawali adanya pengadaan barang, diawali dengan adanya pengadaan barang berupa bantuan sosial dalam rangka penanganan COVID-19 berupa paket sembako di Kementerian Sosial Republik Indonesia tahun 2020 dengan nilai kurang lebih 5,9 triliun dengan total 272 kontrak dan dilaksanakan sebanyak 2 periode. Terima kasih Pak Ketua yang telah menyampaikan beberapa poin, di mana berdasarkan bukti permulaan cukup, KPK telah menetapkan 5 orang sebagai tersangka sebagai penerima dana CPP, yaitu Menteri Sosial, kemudian MCS Awe selaku pejabat buat komitmen di Kementerian Sosial, dan selaku pemberi 2 orang swasta AIN dan AS. Berikutnya kami tunjukkan barang bukti yang ditemukan dalam kegiatan tangkap tangan ini. Yang atas soalnya kan, Pak? Yang atas sampai kan? Ya, silakan. Nggak apa. Kalau tutup kita berdiri. Dulu ya. Pasang dulu ya. Ya, begitu. Bisa kelihatan mereka? Di bawah aja Pak. Dibuka saja dulu. Ini juga kan? Ya. Mas, yang fotonya juga lebih yang gitu. Itu hasil dari ya. Sudah ya, betul ya. Nggak bisa diangkat. Berat. Oke ya. Ada yang di jembrengin. Oke. Dulu, selesaikan dulu. Yuk, nggak sabar. Mario nggak sabar. Mario udah nggak sabar ya. Oh, ini. Oke, sudah ya. Terima kasih.
tertangkap kasus itu Pak. Oh, yang dua itu Pak. Yang dua. Nah, dua itu kan. Sama itu Pak. Hukuman mati kayak gitu. Hukuman mati. Iya. Sekarang kita fokus kepada sebentar saya jangan Oh, sorry. Ah, oke. ini teknis seperti kalian. Siap. Sudah ya? Ya. Yang gini-gini harus